Hai sobat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Lama saya tidak mengupload video di channel ini. Akhir-akhir ini saya menghabiskan waktu saya untuk fokus mengerjakan tugas akhir dan persiapan wisuda. Alhamdulillah, bulan lalu saya sudah menyelesaikan pendidikan strata 1 di salah satu universitas di Jawa Tengah dengan gelar sarjana hukum. Dan ini merupakan anugerah yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta untuk saya. Semua itu berasal dari visualisasi saya di tahun 2019 lalu. Jujur saja, saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, tetapi tidak menjadikan hal itu sebagai penghalang cita-cita. Kalau secara logika untuk biaya kehidupan sehari-hari saja belum cukup, apalagi untuk biaya kuliah. Tetapi di sisi lain saya yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apapun bisa terjadi dengan kehendak Sang Maha Kuasa. Akhirnya saya berdoa untuk bisa melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Saat itu saya membayangkan saya sudah memakai toga di ruang yang megah dan disambut tepuk tangan dari teman-teman saya. Dan saya benar-benar merasakan hal itu seakan-akan hal itu nyata dan beneran kejadian. Sebelumnya pas saya masih duduk di bangku kelas 12 SMA, saya iseng untuk ikut seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau lebih dikenal dengan SNMPTN. Dan kebetulannya di SMA saya hanya 2 orang yang berhasil lulus SNMPTN. Dan lebih mengejutkannya lagi, salah satu dari 2 orang itu ternyata saya. Saya berhasil lolos SNMPTN di salah satu universitas di Bandung. Ketika mendengar hal itu, rasa dalam hati saya bercampur aduk. Saya senang bisa lolos SNMPTN. Di sisi lain saya memikirkan bagaimana cara bayar kuliahnya. Singkat waktu, saya nekat mendatangi universitas itu untuk daftar ulang. Dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya, gedung universitasnya sangat megah. Dan saya nggak nyangka bisa lolos SNMPTN di universitas sebesar ini. Maklum, orang desa lihat gedung-gedung tinggi kan takjub. Setelah daftar ulang selesai, saya diberi selembar kertas yang isinya rincian biaya untuk bisa kuliah di universitas itu. Dan ketika saya dan orang tua saya melihat selembar kertas itu, kami akhirnya memutuskan untuk tidak jadi kuliah di universitas itu. Dari awal saya sudah bilang bahwa saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, malah saya nekat untuk bisa kuliah. Di tengah kesedihan itu, sedih nggak jadi kuliah, ya nggak apa-apa lah daripada sedih karena diputusin pacar. Di tengah kesedihan itu, saya berdoa lagi. Saya bervisualisasi lagi, walaupun pada saat itu saya belum mengenal istilah visualisasi. Isinya saya ingin memperdalam ilmu agama, plus kuliah sebagai bukti legalitasnya. Tentu dengan sangat mudah dan menyenangkan dan tanpa memberatkan orang tua. Dan visualisasi itu dijawab di tahun 2020. Cukup singkat sih Tuhan menjawab doa saya. Dengan selembar brosur digital yang berisi informasi tentang pondok pesantren gratis. Pondok pesantren yang memfasilitasi santrinya untuk melanjutkan pendidikan S1 secara gratis. Dan gak pakai lama, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya di pondok tersebut. Singkatnya, sudah hampir 5 tahun saya belajar di pondok tersebut. Ternyata bukan hanya akademis yang saya terima, melainkan saya dididik secara skill, mental, dan yang paling penting spiritual. Dan di pondok tersebutlah saya mengenal ilmu visualisasi, energi, vibrasi, frekuensi, cara mengenal jati diri, teknik melepas emosi, Sedona Method, Law of Attraction, dan lain sebagainya. Dan di bulan Maret 2025, akhirnya saya diwisuda dengan gelar sarjana hukum dengan sangat mudah dan menyenangkan. Kesimpulan dari pengalaman saya di atas, jangan membatasi diri kita ketika kita punya cita-cita atau keinginan. Buang semua mental block yang ada pada diri kita. Dan kita yakin ada Tuhan yang senantiasa menjawab doa-doa kita. Kalau saja ya, saya tahu Tuhan akan merencanakan ending seperti ini, atau istilahnya happy ending, saya nggak akan bersedih dengan tidak jadi kuliah di Bandung. Bahkan mungkin bersyukur. Karena di sini saya mendapatkan paket double, akademis dan spiritual. Setelah saya berdoa, saya benar-benar menyerahkan semuanya kepada mekanisme alam semesta. Atau saya serahkan semua jalannya kepada Tuhan. Terserah Tuhan seperti apa jalannya. Tuhan tahu jalan tercepat untuk menuju goal itu. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Kesimpulan dari kesimpulannya,
Apaan sih nggak jelas kesimpulan dari kesimpulannya? Gak apa-apa lah ya. Visualisasi yang kita lakukan harus detail. Contohnya kalimat pertama, dengan izin Allah, saya. Nah, sebutkan nama di situ. Lalu sebutkan setting goalnya atau sebutkan goalnya dengan secara detail di situ. Dan di akhir kalimat ditambahkan ya dengan kalimat dengan sangat mudah dan menyenangkan. Lalu setelah itu kita menyerahkan seluruh mekanismenya kepada alam semesta. Istilah kerennya adalah surrender. Biarkan alam semesta berkonspirasi untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Tugas kita hanya meminta dan Tuhan yang memberi. Dan kita harus sadar bahwa tugas kita hanya meminta dan jangan ikut campur urusan Tuhan bagaimana cara Tuhan mewujudkannya. Semoga dari pengalaman saya di atas menjadi motivasi dan pelajaran bagi kita semua. Salam dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah sobat.